Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, selamat datang Pak Farid ya, yang terhormat narasumber kita yang senantiasa berbagi buat kita. Alhamdulillah Pak Farid senantiasa diberikan kesehatan ya dan eh, siap untuk selalu berbagi ilmu dengan kita semua. Dan tentunya selamat datang buat Bapak Ibu semuanya, sahabat-sahabat surgaku ya di Saturday Morning Talk. Ini alhamdulillah sepertinya banyak wajah-wajah baru ya yang saya baru lihat ya. Selamat datang, selamat bergabung. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita semua senantiasa diberikan kesehatan untuk selalu hadir di majelis ilmu ya. Ini alhamdulillah di Zoom meeting sudah ada 58 orang yang hadir bersama kita ya. Dan juga di live Facebook Radita Channel ada sekitar 29 orang. Mudah-mudahan nanti akan semakin bertambah kembali ya. Saya sapa-sapa dulu ya, mohon izin. Pak Farid, ini ada Silakan. Ibu Ena, Bu Siti Holiso, Bu Rini, ya, Pak Dik, ya, Ibu Sri Susanti, Mbak Almira, Masya Allah, dan Bu Reni, Pak Tommy, ya, Bu Indah dari Kuala Lumpur, Ibu Pecnana, ya, luar biasa. Bapak Ibu yang mungkin saat ini sudah sudah siap ya, dalam arti tidak ada kegiatan lainnya. Kalau boleh, yuk kita fokus duduk bersama di majelis ilmu ini. Kalau boleh juga di-on-kan saja kamera videonya. Bang, saya nggak sempat dandan, nggak apa-apa pakai mukena ya bunda. Ya, kenapa? Supaya kita merasakan kehadirannya. Saya sendiri merasakan kita itu baru akan bisa fokus apabila kita memang on-kan videonya. Kalau tidak on video tuh banyak godaannya ya, godaan buka WA, godaan dipanggil ke sana kemari, ke dapur dulu gitu kan. Jadi yuk kita on-kan videonya bagi yang hadir supaya apa? Supaya Pak Faridnya juga semakin energinya tuh dapat ya melihat semua Bapak Ibu di sini senantiasa semangat untuk hadir di majelis ilmu. Baiklah, alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Terima kasih nih yang sudah hadir dan bertambah kembali baik di Zoom meeting ini maupun di Facebook Live. Mohon izin kalau belum bisa saya bacakan satu-satu ya. Sudah banyak sekali yang chat ya, baik di Zoom maupun di WA. Terima kasih. Waalaikumsalam. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberikan kemudahan dan kelapangan untuk hadir di majelis ilmu ini ya di Saturday Morning Talk. Saya dengan Anggi Pradita ya dari Pradita Consulting dan juga di sini saya mengadakan acara Saturday Morning Talk ini kali ini sudah ke sesi 46. Alhamdulillah dilancarkan oleh Allah dan kita semua diistiqomahkan dengan narasumber kita saat ini yaitu Pak Farid Auladi. Sebenarnya memang narasumbernya saat ini baru Pak Farid ya, tapi alhamdulillah di bulan puasa kemarin kita juga ada kedatangan narasumber lainnya yaitu Pak Arif Bar, Ketua Yayasan Magnet Rezeki maupun istrinya. Dan ini rekaman dari sesi pertama sampai dengan ke-45 ya. Bapak Ibu bisa ulang atau tonton kembali atau mungkin baru yang baru bergabung ya. Mau nonton untuk lebih mudahnya bisa langsung ke YouTube-nya Pradita Channel nih ya, seperti ini di sini sosmed kita. Jangan lupa untuk like, subscribe juga ya Bapak Ibu ya supaya selalu up to date nih ada acara-acara kita. Dan di hari ini ya di pekan ke-46 kita akan membahas terkait dengan frekuensi rezeki. Ini adalah salah satu jurus dari Magnet Rezeki yang diramu oleh Ustadz Nasrullah ya. Pendalaman dari berbagai jurus utama-utamanya ya. Jadi silahkan yang baru bergabung nanti bisa tonton rekamannya. Tapi sebelum memulai seperti biasa Pak Farid akan memimpin doa ya dan mungkin akan dilanjutkan dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari sesi lalu ya Pak Farid ya. Ya. Baik kalau gitu kepada Pak Farid silahkan. Baik, terima kasih Mbak Anggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. A'udzubillah, bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu hadirin, teman-teman, rekan-rekan, kakak adik rahimakumullah.
marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang kembali sampai detik ini masih memberikan kenikmatan, kebahagiaan, kenyamanan, kehidupan yang membuat kita masih bisa bersyukur kepadanya. Salawat serta salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan jalan terang bagi kehidupan kita, jalan jahiliyah tadinya menjadi jalan yang betul-betul menunjukkan kepada pencapaian ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Salawat dan salam ini juga kita sanjungkan kepada keluarga beliau, para sahabatnya, lalu kemudian juga yang paling penting adalah untuk kita umatnya di akhir zaman. Baik, sebelum kita mulai acara ini seperti biasa, marilah kita sama-sama berdoa, meminta kepada Allah, memohon kepada Allah supaya apa yang kita lakukan ini mendapatkan keberkahan, diberikan ridhonya, sehingga membuat kita hidup menjadi lebih bahagia dan lebih mulia. Mari kita mulai dengan pembacaan Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, ya Tuhan kami, kepada semua orang yang hadir dalam kajian ini beserta seluruh keluarga besarnya, hamba mohon kepadamu ya Allah, limpahkanlah nikmat sehat kepada mereka ya Allah. Luaskanlah rezeki mereka ya Allah, sempurnakanlah kebaikan mereka ya Allah. Berkahi usia mereka ya Allah dan mudahkanlah segala urusannya. Bahagiakan dan muliakanlah hidupnya. Ya Allah ya Rabbana, berilah manfaat atas apa yang Engkau ajarkan kepada kami. Ajari kami hal-hal yang bermanfaat bagi kami dan tambahkanlah ilmu-ilmu kami. Berikan kami kemudahan dalam belajar. Berikan kami kemudahan di dalam menerima ilmu dan kebaikan-Mu ya Allah. Sehingga kami semakin dekat dengan rahmat dan ridho-Mu. Bapak Ibu hadirin, teman-teman, rekan-rekan, kakak adik rahimakumullah. Di antara teman-teman kita juga barangkali ada yang masih belum sehat, ada keluarganya yang masih belum sehat. Mari kita sama-sama berdoa untuk mereka, untuk teman-teman kita, untuk keluarga kita, atau untuk kita sendiri. Ya Allah, ya Tuhanku, Engkaulah Tuhan manusia, hilangkanlah penyakit. Berikanlah kesembuhan karena Engkau adalah Maha Penyembuh, ya Allah. Tiada yang dapat menyembuhkan penyakit kecuali Engkau dengan kesembuhan yang tidak menimbulkan penyakit lain. Ya Allah, jadikanlah kesabaran serta sholat sebagai obat untuk penyembuhannya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik Bapak, Ibu, teman-teman, rekan-rekan, hadirin kakak adik rahimakumullah. Ini alhamdulillah semakin hari semakin banyak yang belajar bergabung dengan kita semua. Saya juga belajar, kita juga sama-sama belajar. Tidak berarti saya di sini berbicara karena merasa lebih hebat, lebih pintar, tidak. Karena ketika mempersiapkan materi pun mau tidak mau saya juga akan belajar. Mau tidak mau saya juga dipaksa untuk belajar, dipaksa untuk mencari ilmu, mencari tambahan lain. Jadi artinya kita sama-sama belajar. Saya belajar lebih dulu barangkali, kemudian setelah saya mendapatkannya lalu saya bagikan, saya mengajarkan kepada kita semua. Jadi pada prinsipnya ayo kita sama-sama belajar. Terima kasih sudah bersedia hadir pada acara rutin ya Saturday Morning Talk ini. Insya Allah kalau niat kita lurus, kalau niat kita hanya semata-mata ingin mendapatkan ridho Allah, ingin memperbaiki diri, maka Allah akan mengijabah segala doa kita. Baik Bapak dan Ibu, teman-teman, hadirin, rekan-rekan, kakak adik rahimakumullah. Ini ada pertanyaan dari tanggal 22 Mei 2021 ya dari Ibu Dwi Mulyani. Mohon izin Pak Farid, saya mau bertanya apakah saya berdosa
karena saya menolak ajakan buka bersama dari kantor atau teman-teman saya. Mohon arahannya. Sebentar Mbak Anggi, apakah suara saya menggema atau enggak ya Mbak? Bagus Pak. Ada masalah ya? Oke, baik, terima kasih. Jadi minggu lalu Bapak Ibu, teman-teman, hadirin, rekan-rekan, kakak adik rahimakumullah, kita membahas tentang evaluasi Ramadan. Salah satu materi bahasanya pada saat itu adalah kita membahas tentang buka bersama. Ya. Persoalannya bukan itu tidak baik, buka bersama itu baik. Ya. Tetapi kalau ternyata pelaksanaannya itu tidak dilakukan dengan cara yang baik, malah meninggalkan kewajiban kita, hal-hal yang wajib misalnya, itu tentu menjadi tidak baik. Nah, pertanyaan dari Ibu Dwi Mulyani, apakah saya berdosa kalau saya itu menolak ajakan bukber dari kantor atau teman-teman saya? Insya Allah tidak berdosa Ibu, ya, karena acara seperti itu juga tidak diwajibkan, ya, tidak diwajibkan, tidak ada kewajiban kita atau apapun itu bentuknya yang mengharuskan kita untuk melaksanakan buka bersama. Yang dimaksud bukber ini adalah buka bersama di kantor misalnya, ya, di komunitas dengan teman-teman kita, sekalian silaturahmi, sekalian reuni, dilakukan di kantor kah, atau di restoran kah, atau mungkin di hotel dan sebagainya. Itu yang dimaksud dengan bukber yang kita bahas kemarin. Bukan bukber yang dilakukan di keluarga. Nah, itu tidak diwajibkan acara-acara seperti itu, ya. Tetapi dengan catatan supaya tidak berdosa pada saat menolak ajakan bukber itu, lakukan dengan cara yang santun, ya. Jangan sampai jawaban kita itu malah membuat orang lain menjadi teriritasi hatinya, menjadi sakit hati. Enggak lah, gua nggak mau ikutan acara bukber, itu apaan, bid'ah misalnya, haram, itu nggak benar, itu nggak bagus. Nah, tidak seperti itu juga cara menolaknya, gitu ya. Maaf. Nah, sebetulnya dari acara bukber itu adalah nilai silaturahim yang kita ingin dapatkan, ya. Tapi kalau nilai silaturahim yang kita dapatkan dan caranya tidak tepat, itu yang tidak boleh. Yang kedua, ini dari nonim, ya. Bu Anggi, bagaimana kalau di tempat kerja ada yang minum minuman yang dilarang agama? Mereka mengerti bahwa itu dilarang dan saya juga sudah mengingatkan apakah saya berdosa walaupun saya tidak ikut minum, gitu ya. Bapak Ibu, teman-teman hadirin, rekan-rekan, kakak adik rahimakumullah, apa tugas kita jika kita melihat sesuatu yang tidak baik? Ketika kita melihat, menyaksikan satu kemungkaran misalnya, ya. Saya ambilkan dua hadis dari Rasulullah SAW, diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang satu lagi dari Imam Ahmad. Barang siapa yang melihat kemungkaran, maka hendaklah dia mencegah dengan tangannya. Ya, mencegah dengan tangannya. Artinya kalau kita punya power, kita punya kekuatan, punya kekuasaan, cegah dengan kekuasaan yang kita miliki. Sekiranya dia tidak mampu, maka dengan lisannya kita ingetin dia dengan perkataan yang baik. Kita ingetin dia dengan kata-kata yang santun. Kita sampaikan bahwa itu tidak baik, seharusnya kamu tidak melakukan itu. Dan sekiranya dia tidak mampu juga dengan lisan, maka dengan hatinya. Yang demikian itu adalah selemah-lemah keimanan. Hadis riwayat dari Imam Muslim. Kalau kita punya power, kita punya kekuasaan, kita punya kekuatan, langsung kita cegah. Dilarang misalnya membuat aturan, dilarang minum minuman keras, dilarang mabuk-mabukan di kantor. Kalau kita punya power seperti itu. Tetapi kalau ternyata kita itu tidak punya power demikian, karena level kita misalnya masih level staf biasa, maka sampaikan secara santun kepada teman kita, ingetin, itu nggak bagus. Ya, kalau bisa jangan minum minuman begitu deh, ya. Dan tolong hindarkan, karena itu hukumnya haram, sangat berdosa. Itu pun kita tidak mampu, misalnya, ya, karena nggak punya kemampuan daripada disemprot misalnya. Maka dengan hatinya, artinya hati kita mengatakan bahwa itu tidak baik, itu tidak bagus. Ya. Kita hindari, ya, kita hindari semaksimal mungkin, dan itulah selemah-lemahnya keimanan. Tetapi Bapak Ibu, hadirin teman-teman, rekan-rekan, kakak adik rahimakumullah, ada satu hadis lagi yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Ini agak kencang tanda petik dibandingkan hadis yang tadi, ya.
Sesungguhnya Allah akan bertanya kepada hambanya di hari kiamat. Sehingga dia berfirman, apa yang menghalangi kamu apabila melihat kemungkaran, namun kamu tidak mencegahnya? Maka dia pun menjawab, maksudnya kita, manusia menjawab, aku takut pada manusia. Maka Allah berfirman, aku lebih berhak untuk engkau takuti. Hadis riwayat Ahmad. Nah, kalau kita mengacu pada hadis yang kedua ini, sebetulnya pilihan kita cuma satu, cegah kemungkaran itu. Ya, cegah kemungkaran itu. Ya, kenapa? Karena memang nanti kita, ketika kita ditanya oleh Allah di yaumil akhir, kenapa kamu tidak mencegah kemungkaran? Ya, terus kita mengatakan karena kita tidak berani pada manusia, misalnya. Kita segan dengan manusia, ya maka Allah berfirman, aku lebih berhak untuk engkau takuti. Nah, tetapi tentunya ini sangat situasional, kondisional, semaksimal mungkin usahakan untuk tetap mengingatkan mereka dengan cara-cara yang baik, dengan jalan yang baik. Yang ketiga, dari Pak Amin, apakah hasil puasa menggapai ketakwaan bisa diukur dengan indikator yang terukur, ya, yang kuantitatif? Insya Allah, Pak Amin, Bapak Ibu yang lainnya juga. Bagaimana ciri-ciri orang bertakwa? Sederhana saja, banyak sekali contoh-contoh orang bertakwa, tapi saya akan ambilkan 3 poin saja. Yang pertama, orang yang bertakwa, insya Allah kalau kita lulus dari bulan suci Ramadan kemudian menjadi orang bertakwa, maka dia akan menggunakan seluruh anugerah dan kepunyaannya sebagai sarana untuk menjalankan kebaikan dan ketaatan. Bahkan harta yang dia miliki juga nantinya akan membawa keberkahan dalam hidupnya. Kita akan bahas di sini, ya. Kemudian yang kedua, biasanya dia akan mengalami perubahan lebih baik dalam perjalanan hidupnya. Ya, jadi kita akan selalu mengarahkan diri kita dalam berbuat kebaikan dan menjauhi perbuatan dosa. Itu hal-hal yang sederhana. Kalau kita bisa lulus dalam ujian selama bulan suci Ramadan, maka kita akan memperlihatkan perilaku kita dalam sehari-hari menjadi lebih baik lagi. Kita akan cenderung kepada kebaikan dan cenderung menjauhi perbuatan-perbuatan dosa atau maksiat. Lalu yang ketiga apa? Membangun tali silaturahmi dengan orang-orang yang baik, yang dapat menjadi panutan untuk menjadi sosok yang lebih baik lagi. Itu saja pertanyaan yang masuk ke kami, Mbak Anggi, dan insya Allah, ya, insya Allah kalau pada pagi hari ini ada pertanyaan-pertanyaan lagi, kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Silakan Mbak Anggi di handle sementara. Baik, ya, terima kasih Pak Farid atas penjelasannya, ya. Jadi kemarin temanya sesi terakhir adalah tentang Ramadanku, Ramadanmu. Jadi evaluasi terkait apa yang sudah kita lakukan selama bulan Ramadan. Dan ya, seperti yang kita ketahui, cara Pak Farid dalam memaparkan materi ini benar-benar membuat kita membuka mata, ya, yang hal-hal biasanya kita lakukan tapi kita nggak sadar kalau mungkin masih ada yang kurang tepat. Alhamdulillah tadi mudah-mudahan pertanyaannya bisa bermanfaat dan bisa menginspirasi, karena ini sudah ada beberapa nih yang japri, ya Allah Mbak Anggi ini sama banget nih dengan lingkungan saya atau di komunitas saya gitu, ya, yang mungkin ada kendala untuk bagaimana kita mengingatkan, karena terkadang teman-teman di lingkungan yang belum hijrah, ya, atau belum tersentuh hatinya ini kadang-kadang malah mencap kita sok alim dan sebagainya begitu, ya. Nah, untuk yang teman-teman magnet rezeki silakan bisa di Garputala saja, karena ini juga sudah ada beberapa yang dari kemarin juga WA ke saya, ya, ada beberapa komunitas itu yang sepertinya rasanya sudah tidak nyaman nih energinya, ya. Jadi tinggal Garputala atau tanya langsung ke Allah harus seperti apa, apakah tetap di komunitas atau tidak, atau di lingkungan kerja tersebut atau tidak, atau mungkin bagaimana supaya minta petunjuk agar Allah justru membantu untuk bisa menjadi jalan hidayah, ya. Mana tahu mungkin kita dihadirkan di situ menjadi jalan hidayah untuk orang-orang di sekitar kita itu. Walau alam, mudah-mudahan hal tersebut menjadi kebaikan buat kita semua. Baik, alhamdulillah, dan insya Allah nih kita akan masuk ke materi berikutnya, yaitu frekuensi rezeki, ya. Ini adalah salah satu pendalaman jurus dari ilmu magnet rezeki, di mana ternyata rezeki itu mulia, ya. Rezeki itu luhur, tinggi, agung gitu, ya. Dan ini ternyata kita frekuensinya itu juga harus seimbang dengan hal tersebut supaya rezekinya yang datang ke kita itu juga
berlipat ganda, dalam arti terus menerus ya, kemudian juga menjadi berkah, menjadi kita nikmati dengan enak ya, karena terkadang ada juga banyak rezeki tapi malah jadi bikin hati galau, nggak tenang gitu kan, jadi ada rasa nggak nyaman. Nah, gimana caranya supaya kita frekuensi rezeki tetap di rezeki mulia yang membawa keberkahan bagi kehidupan kita. Nah, ini kita akan belajar kembali dengan Pak Farid ya, dengan cara deskripsi beliau ya, metafora beliau yang biasanya dari hal-hal simpel dan membuka mata kita. Maka kepada Pak Farid, saya persilakan Pak. Baik, terima kasih Mbak Anggi. Kita mulai, sebentar saya siapkan dulu ya. Ini mohon izin, Pak Farid suaranya agak sedikit gema-gema ya. Gema-gema ya, sebentar ya. Ini saya menggunakan dua gadget. Ya, mungkin yang gadget satunya speakernya di mute Pak. Oke, sekarang bagaimana? Ya, aman. Silakan Pak. Oke. Bapak Ibu hadirin, teman-teman, rekan-rekan kakak adik rahimakumullah, seperti dijelaskan oleh Mbak Anggi tadi bahwa kita akan masuk ke dalam frekuensi rezeki. Jadi baik bagi Bapak Ibu, teman-teman, rekan-rekan kakak adik rahimakumullah yang baru bergabung di kajian kami, kajian Saturday Morning Talk. Kajian ini membahas sesuatu yang sederhana, membahas sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari, membahas sesuatu yang barangkali orang mengatakan ini hal yang remeh-temeh gitu ya, yang jarang diperhatikan oleh orang lain. Tetapi sebetulnya itu justru sesuatu yang akan menentukan kehidupan kita itu bahagia atau enggak, nyaman atau tidak gitu ya. Di sini tidak akan membahas hal-hal yang terlalu tinggi, high end gitu ya, sesuatu yang bombastis, dan tidak ada kajian-kajian yang betul-betul memerlukan pemikiran pada saat dengarnya, pada saat mendengarnya itu perlu mencerna dengan sangat keras, tidak perlu. Kita belajar hal-hal yang kecil, belajar sesuatu yang sederhana yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari gitu. Dan kadang-kadang kita sering terpeleset dalam kehidupan kita itu hanya karena gara-gara kerikil yang kecil. Kerikil itu batu kecil. Ketika kita berjalan di satu jalan dan melihat ada batu besar di depan kita, pasti sudah bisa dipastikan kita akan belok, akan cari jalan alternatif. Tetapi kalau kita di depan itu ada batu kerikil, itu pasti tidak terlihat. Kalau kita tidak waspada, kita tidak terlihat. Nah, gara-gara kerikil itulah kadang-kadang hidup kita itu bahkan bisa menjadi tergelincir kemana-mana ya. Oleh karena itu, ayo kita sama-sama belajar hal-hal yang kecil, hal-hal yang sederhana, sesuatu yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu, teman-teman hadirin, rekan-rekan kakak adik rahimakumullah, ini adalah kajian yang masih terkait dengan kajian magnet rezeki. Bapak Ibu di sini ada banyak sekali barangkali yang memang member atau masuk dalam komunitas magnet rezeki sehingga bisa memahami apa yang dibahas. Tetapi bagi yang belum pernah masuk ke sana tidak perlu khawatir, ya tidak perlu khawatir. Silahkan lihat lagi rekaman-rekaman sebelumnya ada di Predita Channel karena di situ kita jelaskan satu persatu ya, satu persatu secara detail juga. Nah, kita hari ini akan membahas tentang frekuensi rezeki. Ya. Frekuensi rezeki, apa yang dimaksud dengan frekuensi rezeki itu? Bapak Ibu, hadirin teman-teman, rekan-rekan kakak adik rahimakumullah, di dalam kajian kita ini, hari ini, pagi hari ini, kita tidak akan membahas tentang perisai rezeki. Kita tidak akan membahas tentang perisai rezeki. Kenapa? Karena kita sudah paham kalau rezeki kita itu belum berlimpah, maka itu mesti ada perisai. Sekali lagi, kalau kita masih belum berkelimpahan rezeki, maka kita pasti memiliki perisai. Perisainya apa? Perisainya itu adalah dosa. Rezeki itu apa? Rezeki tidak semata-mata uang, tidak semata-mata materi. Kebahagiaan hidup kita itu juga rezeki. Kenikmatan hidup kita itu juga rezeki. Kenyamanan kita juga rezeki. Punya pasangan yang ganteng rezeki. Punya pasangan yang ganteng juga rezeki. Punya pasangan yang cantik rezeki. Punya pasangan yang tidak cantik pun juga rezeki.
kita akan bahas pada satu kesempatan kenapa pasangan kita nggak sesuai dengan keinginan kita, misalnya seperti itu ya. Nah, jadi kalau kita belum berkelimpahan rezeki, artinya kita belum punya materi yang banyak misalnya, atau hidup kita belum bahagia misalnya, atau kita belum punya pasangan yang soleh atau soleha, atau misalnya kita belum punya keturunan anak-anak yang soleh dan soleha juga, atau misalnya keluarga kita belum sakinah mawadah warohmah, itu pasti ada perisai. Apa perisainya? Salah satunya adalah dosa. Lalu ada pertanyaan lagi, ada orang kok banyak melakukan maksiat, ada orang melakukan dosa, tetapi kok materinya berlimpah ruah gitu. Tetapi hidupnya itu kelihatannya berkelimpahan, enak-enak aja, nyaman aja. Kita juga punya istilah apa? Istidraj. Istidraj itu sudah kita bahas dalam pertemuan yang lalu, bahwa Allah memberikan apa? Memberikan apapun yang dia minta. Tetapi ingat, pada satu titik nanti Allah akan menjatuhkan yang bersangkutan pada satu level yang sangat tidak menyenangkan, yang sangat tidak enak. Jadi kita bahas orang-orang pada saat ini. Jadi kita akan membahas apa? Orang-orang atau yang sepertinya sudah menunjukkan upaya untuk membuka perisai rezeki, tetapi masih belum berkelimpahan gitu. Berkelimpahan materi, berkelimpahan kebahagiaan, berkelimpahan kenyamanan, berkelimpahan kenikmatan gitu ya. Sekali lagi saya tegaskan bahwa yang namanya rezeki bukan cuma uang, bukan cuma materi. Walaupun di dalam slide-nya ini, di latar belakang saya, ini gambarnya koin nih. Ini koin dinar kah, atau bitcoin kah, atau kripto apa itu yang kemarin lagi ngetren gitu ya. Ini hanya ilustrasi saja, hanya ilustrasi saja. Nah, Bapak, Ibu, teman-teman, hadirin, rekan-rekan, kakak adik rahimakumullah. Di dalam kehidupan kita ada satu fakta, ada dua fakta. Fakta yang pertama, ada orang yang rajin ibadahnya. Sholatnya rajin, ngajinya, puasanya, zakatnya, sedekahnya, naik hajinya, umrohnya, macam-macam, lain-lainnya juga. Rajin membantu orang lain dan mendapatkan kelimpahan rezeki. Ini ilustrasinya adalah mendapatkan uang yang banyak, materi yang banyak biar gampang aja. Tetapi sekali lagi mesti kita ingat bahwa yang namanya rezeki bukan hanya uang, bukan hanya materi. Ada fakta yang pertama, ada orang yang sangat rajin ya, rajin ibadah, sholat, ngaji, puasa, zakat, sedekah, naik haji, umroh dan sebagainya. Kemudian dia juga rajin membantu orang lain dan ternyata apa? Dan ternyata dia diberikan kelimpahan rezeki, ya, diberikan kelimpahan rezeki, diberikan rezeki yang berlimpah ruah. Kemudian ada fakta yang kedua, orang itu rajin ibadah juga, gitu. Sholatnya, ngajinya, puasanya, zakatnya, sedekahnya, naik hajinya, umrohnya, bantu orang lain, tetapi rezekinya itu belum melimpah. Tetapi belum diberikan kelimpahan rezeki oleh Allah. Kenapa? Ada nggak fakta yang seperti ini? Kita lihat ada orang yang, ya kita tidak membahas, balik lagi, kita tidak membahas orang-orang yang masih bergumul dengan dosa, orang-orang yang masih berkecimpung dalam perbuatan yang tidak baik, kemudian tidak berkelimpahan, ya sudah, itu jelas. Kenapa? Karena dia masih punya perisai. Perisainya apa? Dosanya itu ya jadi perisai kehidupan dia. Tetapi kita bahas sekarang adalah orang yang tampaknya baik, kelihatannya baik, puasanya rajin, ibadahnya rajin, sholatnya rajin, tapi rezekinya belum melimpah. Itu yang akan kita bahas ya. Kenapa? Apakah Allah itu tidak menepati janjinya? Allah kan mengatakan ketika kita bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar, Allah akan berikan apa? Rezeki yang datang dari tidak diduga-duga oleh kita. Tetapi kenapa tidak seperti itu? Nah, kita bahas lagi lebih detail lagi gitu ya. Jadi satu materi dengan materi ini sangat berkesinambungan. Kalau kita mengikuti hanya satu materi, barangkali nanti pemahaman kita juga tidak akan komplit. Pemahaman kita tidak akan komprehensif, tidak akan lengkap. Jadi sebaiknya memang, ayo kita ikutin setiap Sabtu, cuman 1,5 jam saja, supaya kita betul-betul bisa memperbaiki kehidupan kita. Bapak, Ibu, hadirin, teman-teman, rekan-rekan, kakak adik rahimakumullah. Kenapa ada orang yang rajin ibadah, sholatnya rajin, zakatnya, sedekahnya, sholat sunat, baca Al-Quran, memuliakan orang lain, tetapi rezekinya masih belum berlimpah, ya, masih belum berlimpah. Bisa jadi gara-gara apa? Gara-gara
frekuensi hidupnya, frekuensi dirinya itu masih belum sesuai dengan frekuensi rezeki. Masih belum sesuai dengan frekuensi rezeki. Apa yang dimaksud dengan frekuensi rezeki itu? Ya, ini gampangannya, sederhananya begini. Frekuensi rezeki itu frekuensinya tinggi. Rezeki itu luhur, agung, mulia, tinggi, dan istimewa. Nah, rezeki itu, saya mengilustrasikannya dengan sederhana aja supaya lebih mudah ya. Contohnya begini. Rezeki itu seperti jodoh atau seperti orang tertarik pada lawan jenisnya. Kalau misalnya kita ini penampilannya ganteng, tampan, rapi, bersih, cantik, bagus, itu kan orang juga senang melihat kita. Orang juga akan datang nyamperin ke kita. Tetapi kalau penampilan kita itu penampilannya lusuh, kumal, ya, kemudian tidak menampakkan kebersihan dan sebagainya, itu orang juga nggak akan melihat kita. Orang juga tidak akan nengok kita. Orang juga tidak mau bertemu dengan kita. Orang tidak akan mau nyamperin kita. Kenapa? Barangkali badan kita itu tidak ada wangi-wanginya karena jarang mandi mungkin cuma seminggu sekali misalnya seperti itu. Nah, demikian juga dengan rezeki. Rezeki itu hanya menyukai sesuatu yang indah-indah saja, yang bagus-bagus saja. Kalau diri kita tidak disiapkan untuk menjadi bagus, untuk jadi ganteng, untuk jadi cantik, dia juga enggan. Dia juga nggak mau datang nyamperin kita. Gitu loh. Nggak mau dia nyamperin kita, gitu kan. Sederhana, ilustrasi yang kedua. Kita juga kan kalau mau ngobrol sama teman, sama orang itu, kita cari mereka yang satu frekuensi dengan kita. Bahasa kita tuh nyambung. Gua mau ngobrol sama dia, kalau ngobrol sama dia mah enak. Kenapa enak? Karena nyambung. Kita ngomong A, dia juga ikut ngomongin A. Kita ngomong B, dia juga ikut ngomongin B, misalnya begitu. Atau kalau kita sedang berbicara tentang kondisi negara, bicara politik, dia juga ikut bisa nyambung. Bahkan bisa memberikan sesuatu yang lebih dari apa yang kita pahami. Kan enak kalau seperti itu. Ketika kita berbicara tentang ekonomi misalnya, dia nyambung juga, kan enak banget. Bisa dijadikan tempat untuk diskusi, bisa dijadikan tempat untuk curhat, bisa dijadikan tempat untuk belajar dan sebagainya. Nah, kira-kira begitulah frekuensi rezeki itu. Kalau frekuensinya sama, maka kita bisa klik. Kalau sudah bisa klik, enak. Nah, kalau sudah enak begitu, jangan ditanya. Apa yang akan kita dapatkan? Banyak sekali, melimpah ruah. Atau satu lagi, ilustrasi yang paling sederhana. Misalnya begini, saya orang Bandung misalnya, andaikan saya orang Bandung, kemudian saya merantau ke negara antah berantah, negara yang jauh, bukan antah berantah, kita sebutkan negara yang mungkin dijangkau dari Indonesia ini nggak gampang, barangkali seperti itu. Katakanlah saya merantau ke Brazil ya, karena saya pecinta sepak bola, Brazil adalah salah satu kiblat sepak bola di dunia, maka saya merantau ke sana. Ketika saya di sana, tidak ada satu orang pun yang saya kenal. Tidak ada saudara, tidak ada teman, tidak ada kenalan, tidak ada siapapun. Saya seorang diri, gitu kan, seorang diri di sana. Mesti di dalam hati kita, dalam pikiran kita itu ada sesuatu yang, aduh nggak nyaman ya, aduh nanti gue gimana di sana gitu ya. Nanti dengan siapa, mesti ngapain di sana. Itu sederhananya seperti itu. Lalu tiba-tiba ketemu orang Indonesia. Tiba-tiba ketemu orang Indonesia. Itu gimana rasanya? Pasti itu senangnya minta ampun. Kita sendirian, saya orang Bandung misalnya gitu kan, bisanya cuma pakai bahasa Sunda gitu ya, nggak bisa pakai bahasa Inggris, apalagi pakai bahasa Portugis yang di sana, atau bahasa Spanyol yang di sana. Tiba-tiba ketemu sama orang Indonesia, itu rasanya luar biasa, senangnya minta ampun. Pasti akan seperti itu. Lalu ngobrol gitu, sama-sama tahu dari Indonesia, Anda dari Indonesia ya? Oh iya. Lalu ngobrol gitu. Tiba-tiba dia ngomong, saya pun orang Sunda, katanya, wah, Masya Allah, luar biasa. Makin seneng hati ini, gitu. Makin seneng. Ternyata dia orang sama-sama dari Jawa Barat, gitu kan. Lalu ngomong lagi, ternyata sama-sama dari mana? Dari kota Bandung. Itu makin dalam. Makin dalam apa? Makin dalam perasaan senang kita, perasaan gembira kita. Ngobrol lagi, ternyata satu kecamatan.
ternyata satu desa, ternyata satu RW, ternyata satu RT, Masya Allah. Ternyata tetangga sebelah rumah, cuman dia nggak pernah pulang ke Bandung, jadi kita nggak pernah ketemu. Allahu Akbar. Apa yang terjadi? Luar biasa, gembiranya minta ampun. Itulah yang disebut dengan persamaan frekuensi. Kalau kita sudah punya frekuensi yang sama dengan rezeki yang kita harapkan, seperti itu, nempel terus gitu loh. Kemana-mana saya dengan teman yang satu RT, yang tetangga sebelah rumah, cuman belum pernah jumpa itu, pasti nempel kemana-mana. Pasti nempel kemana-mana. Apa yang terjadi? Andaikan saya masih bujangan pada saat itu, teman saya itu juga perempuan, masih lajang juga, ketemu di tempat jauh, berjodoh, diajak nikah pada saat itu. Itulah salah satu ciri bagaimana kalau frekuensi kita itu selaras dengan frekuensi orang lain. Nah, Bapak Ibu, teman-teman hadirin, rekan-rekan kakak adik rahimakumullah, begitu juga dengan frekuensi rezeki ini. Frekuensi rezeki itu luhur, tinggi, agung, mulia, istimewa. Ya, bukan kaleng-kaleng. Kenapa? Karena rezeki itu datangnya dari Allah. Allah yang akan memberikan rezeki, Allah yang akan mengirimkan rezeki kepada kita. Allah itu maha tinggi, Allah itu maha luhur, Allah itu maha agung, Allah itu maha mulia. Allah itu maha istimewa. Kalau frekuensi kita sama, bisa sama persis seperti dengan frekuensinya Allah, dengan frekuensinya rezeki, maka jangan pernah kita tidak merasa yakin pasti berkelimpahan rezeki kita. Ibaratnya begini, sederhananya lagi ilustrasi. Frekuensi radio yang paling gampang. Frekuensi televisi, frekuensi HP kita. Kalau frekuensi misalnya 90,5 FM radio apa itu? Radio Pradita Channel katakan begitu gitu ya. Itu frekuensinya 90,5. Kalau kita bisa nyetel radio kita pada frekuensi 90,5, maka apa yang terjadi? Yang terjadi suara dari radio itu very clear, benar-benar sangat baik, sangat jelas, sehingga kita bisa mendapatkan informasi apapun. Tapi kalau frekuensi radio Bapak dan Ibu itu misalnya ya 90,1, itu masih terdengar tapi hawar-hawar kalau bahasa orang Sunda. Masih terdengar tetapi tidak begitu jelas. Ya, tidak begitu jelas. Begitu juga dengan frekuensi rezeki. Kalau frekuensi rezeki kita sama dengan frekuensi kita sama dengan frekuensi rezeki, maka rezeki itu melimpah ruah dan memberikan keberkahan. Tetapi kalau frekuensi kita, diri kita tidak sama, kurang-kurang koma sekian, kita dikasih rezeki sama Allah tetapi tidak melimpah ruah. Mungkin hanya cukup untuk ya makan sehari-hari, kebutuhan sehari-hari, mungkin seperti itu. Nah, itu ilustrasi sederhana. Lalu bagaimana gitu ya? Bagaimana cara kita itu bisa menyamakan frekuensi? Itu saja. Sederhana. Nah, ini contoh sederhana nih. Di tempat saya suaranya jelas, tadi ada salah satu peserta mengatakan suaranya tidak jelas. Berarti itu frekuensinya masih belum klop. Gitu kan? Ada yang klop frekuensinya, ada yang tidak klop frekuensinya. Bisa sinyalnya nggak bagus. Nah, sinyalnya nggak bagus itulah yang akan mempengaruhi frekuensi kita. Kadang-kadang suaranya jelas, kadang-kadang suara tidak jelas. Kadang-kadang suara terputus-putus. Begitu juga dengan rezeki kita. Kadang-kadang melimpah banyak, kadang-kadang tidak ada sama sekali, kadang-kadang ada, kadang tidak. Begitulah frekuensi kita. Dan rezeki itu akan sangat apa? Akan sangat dipengaruhi oleh frekuensi kehidupan kita. Frekuensi pikiran kita, perlakuan apa yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, nanti kita bahas secara detail ya. Ini juga mungkin kuotanya sudah mau habis ya. Waduh, kuotanya mau habis. Artinya doanya udah nggak kenceng ya. Kita kan mesti berdoa, tapi kalau doa kita kendor, kuota kita untuk berdoa dikendor ya sudah, itu juga mungkin rezekinya tidak akan banyak juga. Masya Allah, Bapak dan Ibu, ini teman-teman ngasih contoh-contoh yang nyata, yang real ya, sesuai dengan apa yang kita bahas. Bapak Ibu hadirin teman-teman rahimakumullah, frekuensi yang rezeki yang baik itu, rezeki itu harus bernilai berkah. Ya, rezeki itu harus bernilai berkah. Frekuensi rezeki yang tinggi itu pasti memiliki nilai keberkahan. Ya, pasti memberikan nilai keberkahan. Apa nilai keberkahannya itu ya?
Memberikan keberkahan kepada kita apa? Contohnya, misalnya kondisi kita, hidup kita itu selalu dalam kondisi sehat walafiat. Ya bolehlah tidak sehat sedikit-sedikit, kadang-kadang mungkin ada masuk angin, kadang-kadang mungkin sedikit sakit kepala, cukup dengan minum Panadol misalnya atau paracetamol, nggak boleh nyebutin nama ya, nggak boleh ada iklan gitu kan. Kadang-kadang mungkin kena flu, kadang-kadang mungkin sedikit kena pilek, alhamdulillah cukup dengan olahraga, cukup dengan minum air hangat terus misalnya kan. Minum madu, minum habatus sauda gitu kan, contoh minum lemon, sederhana, sesederhana itu. Nggak mungkin kita juga tidak mungkin kita tidak pernah tidak sehat. Jangankan kita, Rasulullah juga pernah tidak sehat seperti itu ya. Kemudian rezeki yang berkah itu akan membuat kita itu mudah untuk bersedekah. Mudah memudahkan kita, hati kita itu untuk bersedekah. Apalagi untuk membayar zakat. Memudahkan kita untuk seperti itu. Kemudian rezeki berkah itu juga salah satu cirinya membuat keluarga kita itu jadi harmonis. Ya, sakinah, mawadah, warahmah, membuat kita itu dikaruniai pasangan yang soleh dan solehah, dikaruniai anak keturunan yang soleh dan solehah juga. Ya, seperti itu. Itu cara ciri-ciri rezeki yang berkah. Kemudian yang berikutnya, rezeki berkah itu senantiasa membuat diri kita, hati kita itu merasa cukup dan selalu merasa bersyukur. Cukup apa ya? Cukup bukan cukup maksudnya ya syukur-syukur cukup yang seperti ini misalnya ya. Mau beli Alphard cukup uangnya gitu kan. Mau beli rumah di Pondok Indah ya cukup gitu uangnya. Mau keliling Eropa juga cukup. Mau naik haji 5 kali setiap tahun juga cukup insya Allah. Kalau bisa cukup seperti itu, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Artinya apa? Kita benar-benar diberikan kelimpahan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kita diberikan kelimpahan rezeki seperti itu? Kalau rezeki itu berkah, berarti frekuensi kita, frekuensi diri kita itu sama dengan frekuensi rezeki, gitu ya. Kemudian semua persoalan hidup bisa diselesaikan. Itu yang paling penting ya. Jadi buat apa kita punya duit banyak gitu kan, tetapi persoalan tidak pernah berhenti, tidak pernah selesai gitu kan. Yang penting walaupun kita punya uang banyak, walaupun kita punya duit banyak, yang penting kita sehat. Walaupun kita punya uang banyak nggak apa-apa, yang penting kita berkecukupan. Nggak apa-apa punya uang banyak, yang penting keluarga kita sakinah, mawadah, warahmah. Pilihannya begitu. Jangan punya pilihan nggak apa-apa Pak, nggak punya uang, yang penting sehat. Enggak seperti itu. Kita boleh memilih sesuka-suka kita. Apa pilihannya? Nggak apa-apa punya uang banyak, yang penting kita sehat. Nggak apa-apa punya rezeki, punya materi yang melimpah ruah, yang penting keluarga kita sakinah, mawadah, warahmah. Begitu pilihannya, jangan milih salah satu, pilih dua-duanya. Emang bisa Pak? Sangat bisa. Sangat bisa. Gimana caranya bisa? Ayo, makanya sama-sama kita belajar. Bareng-bareng kita belajar di sini gitu ya. Belajar hal-hal yang sederhana, belajar hal-hal yang kecil, hal-hal yang dianggap remeh-temeh. Supaya apa? Supaya kehidupan kita perlahan-lahan bergerak naik menjadi lebih baik lagi. Bapak Ibu hadirin, teman-teman, rekan-rekan kakak adik rahimakumullah. Wah, itu saut-sautan tuh Mbak Anggi di chat roomnya, katanya chat zoomnya. Ya benar, ucapannya memang seperti itu. Harusnya memang nggak apa-apa punya uang banyak ya. Yang penting kita ini sehat. Itu pilihan atau target? Memilih dua-duanya. Targetnya apa? Dapat dua-duanya. Gampangnya kan begitu ya. Semudah saya minum, mohon maaf Pak. Ya, semudah saya minum pada kesempatan pagi hari ini. Santai saja, kita belajar sama-sama bareng-bareng. Kemudian rezeki yang berkah itu membuat hidup kita bahagia, ya, membuat hidup kita itu nikmat, ya. Dari mulai kapan? Dari mulai mendapatkan rezeki, menikmati dan sampai mengeluarkannya. Ya. Jadi rezeki itu memberikan keberkahan, memberikan kebahagiaan, memberikan kenikmatan kepada kita. Sejak kapan? Sejak kita mendapatkannya, sejak kita menjemputnya, lalu kita menikmatinya, dan lalu kita mengeluarkannya. Itu rezeki yang berkah.
rasanya nyaman banget, rasanya enak banget, rasanya bahagia banget. Saat kapan? Saat kita bekerja, saat kita berikhtiar untuk apa? Menjemput rezeki, menikmati proses yang kita lakukan, menikmati proses yang harus kita kerjakan. Nanti sore kita akan belajar bagaimana cara kerja yang baik. Ya, ini satu sesi tersendiri, nanti Mbak Anggi akan jelaskan. Nanti sore jam 4 sampai jam 5, silahkan kalau Bapak Ibu mau bergabung. Bagaimana cara mendapatkan rezeki, menjemput rezeki, ikhtiar rezeki, gitu kan, yang betul-betul sesuai dengan tuntunan agama kita. Sehingga apa? Ini yang saya ingin sampaikan. Rezeki yang berkah itu, ya, berkah itu membuat kita bahagia, membuat hidup kita nikmat. Sejak kapan? Sejak mencarinya, sejak berikhtiar mendapatkannya, sejak menjemputnya. Bukan sekedar menikmatinya, tidak. Proses mendapatkannya pun, proses bekerjanya pun, kita mesti bahagia, kita mesti bisa menikmati itu. Jangan babak belur, banting tulang, peras keringat, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, keringat dingin, keringat panas. Kita tidak pernah menikmati kebahagiaan bekerja, gitu kan. Giliran punya disimpan, nggak dibagi-bagi orang lain, giliran punya kita nggak bisa menikmatinya, lalu tiba-tiba kita meninggal. Siapa yang menikmati ahli waris kita? Gitu. Kita nggak dapat apa-apa. Lalu apa yang kita bawa nanti untuk meninggal? Nggak ada sama sekali. Lalu buat apa hidup kalau seperti itu? Kalau kita tidak pernah merasakan kebahagiaan. Sejak kapan? Sejak mencari rezekinya. Sejak mendapatkannya. Sejak memperolehnya. Sejak berikhtiar untuk mendapatkannya itu. Menikmati prosesnya. Kemudian menikmati apa yang kita dapatkan. Lalu mengeluarkannya. Nah ini juga mengeluarkannya juga tidak mudah. Kita ngerasa, aduh, saya kan udah kerja keras, banting tulang, peras keringat, berangkat pagi, pulang petang. Ya. Penghasilan pas-pasan, ada BP7 gitu ya. Ya, penghasilan pas-pasan. Lalu ketika kita mesti mengeluarkan, lu enak aja, lu kagak kerja, tiba-tiba lu pengen dapat jatah dari gua, pengen dapat bagi dari gua. Berarti kalau kita masih berpikir seperti itu, berarti kita belum bisa menikmati saat mengeluarkannya. Berarti kita belum bahagia saat berbagi dengan orang lain. Kalau kita bisa menikmati saat mengeluarkan apa yang kita miliki, harta atau materi yang kita miliki, berarti kita sudah mendapatkan keberkahan rezeki. Berbagi apa? Berbagi harta, berbagi uang, berbagi materi, berbagi ilmu, berbagi waktu, berbagi kesempatan, berbagi macam-macam. Gitu kan? Sedekah. Sedekah apa? Sedekah harta, sedekah ilmu, sedekah waktu. Ketika kita melakukannya dengan bahagia, ketika kita melakukannya dengan nikmat, berarti insya Allah kita sudah mendapatkan sesuatu yang berkah, rezeki yang berkah. Kalau kita masih belum bisa melakukannya dengan cara yang bahagia, dengan nyaman, dengan nikmat, berarti kita belum mendapatkan rezeki yang berkah. Kalau kita belum mendapatkan rezeki yang berkah, berarti frekuensi kita, frekuensi diri kita itu masih belum sama dengan frekuensinya rezeki. Kenapa belum bisa sama dengan frekuensi rezeki? Kita akan bahas, gitu kan. Lalu rezeki yang berkah itu membuat kita semakin dekat dengan Allah. Ini yang paling penting. Semakin dekat dengan Allah. Ya. Kalau rezeki yang kita miliki, yang kita dapatkan, yang kita peroleh itu tidak membuat kita dekat dengan Allah, maka saya bisa pastikan bahwa itu bukan rezeki yang berkah. Jangan-jangan itu adalah salah satu bagian dari istidraj. Istidraj itu, Masya Allah, Subhanallah, Astagfirullah. Kalau kita kena itu hati-hati. Jangan-jangan kita akan su'ul khotimah. Jangan-jangan kita akan berakhir dengan tidak baik. Kenapa? Karena kita dalam kondisi istidraj. Istidraj itu apa? Kita diberikan kelimpahan materi, bahasanya rezeki yang melimpah ruah, tetapi kita masih tetap hidup dalam bergelimang dosa. Kita masih tetap hidup dalam kemaksiatan. Kita masih belum hidup di jalan Allah. Tetapi rezeki kita banyak. Rezeki dalam bentuk materi itu banyak.
Ya, itu maknanya bahwa rezeki itu tidak berkah. Kalau tidak berkah, kenapa? Jangan-jangan memang frekuensi kita belum sama dengan frekuensi rezeki. Yang paling penting saya katakan bahwa rezeki yang berkah itu membuat kita makin dekat dengan Allah. Ya, Bapak Ibu hadirin, teman-teman, rekan-rekan kakak adik rahimakumullah. Lalu apa penyebab frekuensi kita itu tidak sama, tidak selaras dengan frekuensinya rezeki? Yang pertama, Allah itu bukan nomor satu bagi kita. Bagi kita Allah itu bukan nomor satu. Mau tahu caranya? Bagaimana ciri-ciri orang mengatakan, orang berpikiran bahwa Allah itu nomor satu? Kalau kita masih menomor 2, 3, 4, 5, 6, 17, dan seterusnya, berarti kita belum membuat Allah, menjadikan Allah sebagai nomor satu dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak menjadikan Allah nomor satu dalam kehidupan kita, maka dijamin frekuensi diri kita tidak akan selaras dengan frekuensi rezeki, dengan frekuensinya Allah. Frekuensi rezeki itu luhur, agung, istimewa, luar biasa, gitu ya. Tetapi kalau kita tidak bisa sama, ya, tidak bisa sama dengan frekuensi rezeki, maka kita tidak akan diberikan kelimpahan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa contohnya, Pak? Kalau Allah itu bukan nomor satu, azan berkumandang, ayo kita segera sholat nggak? Ketika azan berkumandang paling sederhana, ciri-ciri yang paling sederhana itu yang sehari-hari 5 waktu bagi kita seorang muslim atau mukmin, ya, apalagi mukmin, muslim dan mukmin. Mukmin itu tingkatan lebih tinggi dari seorang muslim. Ketika azan berkumandang, azan memanggil kita untuk sholat, ayo apa yang kita lakukan? Tanggung, belum selesai, ntar dulu, masih banyak waktu. Kalau di dalam hati kita masih ada perkataan, perasaan seperti itu, saya jamin, berarti frekuensi kita masih belum sama dengan frekuensi rezeki. Jangan salahkan orang lain kalau kita masih belum punya rezeki yang berlimpah. Jangan salahkan siapapun lah, Allah manggil aja kita diam-diam baik. Ini bahasa orang Tangerang gitu. Allah memanggil segera, ayo hayya alal falah, hayya alas sholah, hayya alal falah. Allah itu ngajak sholat, Allah itu ngajak kita untuk menggapai kemenangan. Disuruh menang, kita diem. Ya, disuruh sukses, disuruh jaya, disuruh mendekat kepada Allah, disuruh mendekatkan frekuensi kita kepada frekuensinya rezeki, frekuensinya Allah, kita santai-santai saja. Allah bukan nomor satu buat diri kita. Ya sudah, kalau frekuensinya kita tidak sama, berarti rezeki kita tidak akan melimpah ruah juga. Sederhana sekali. Ya, sederhana sekali. Kemudian yang kedua, tidak mementingkan zakat. Ini contoh-contoh yang real dalam kehidupan kita sehari-hari gitu. Walaupun kita mampu. Atau yang paling kelihatan lagi, misalnya kita itu sudah punya uang, punya materi, punya gaji, punya harta yang banyak, tapi ogah untuk naik haji. Jangankan naik haji, daftar saja untuk ambil kursinya, kita masih belum mau misalnya. Itu berarti bahwa kita masih belum menomorsatukan Allah di dalam diri kita. Ya jangan salahkan siapa-siapa kalau kita masih belum sama frekuensinya, masih belum satu frekuensi dengan frekuensi rezeki itu, sehingga apa yang terjadi ya sudah, rezeki kita gitu-gitu aja gitu. Jangan salahkan siapa-siapa. Ini yang paling mudah. Tidak bergemar bersedekah rutin, banyaklah contoh-contohnya. Banyak contoh yang memberikan sesuatu petunjuk atau tanda bahwa Allah itu bukan nomor satu, ya. Pak, gitu kan, Pak, tapi kan tadi dikatakan di slide awal bahwa kita akan membahas orang yang rajin sholat, orang yang rajin ibadah, rajin ngaji, rajin zakat, rajin puasa dan sebagainya. Ini nomor satu ini adalah sebelum itu. Ya, sebelum itu. Nah, bagaimana kalau dengan orang-orang yang rajin sholat, rajin ngaji, rajin sedekah, rajin ibadah lah, gemar membantu orang lain, tapi masih saja frekuensinya itu masih belum selaras dengan frekuensinya rezeki. Ya. Belum selaras dengan frekuensi rezeki. Jangan-jangan begini nih, ibadahnya bukan karena Allah.
Sholatnya rajin kapan? Kalau bareng bos di kantor misalnya. Sholatnya rajin kalau mertua lagi datang. Sholatnya rajin supaya bisa diupload di medsos. Jangan-jangan seperti itu, gitu ya. Rajin ibadah, tetapi niatnya itu bukan karena semata-mata karena Allah. Rajin ibadah, tapi niatnya ini hanya ingin dipuji, disanjung. Dan ini adalah persoalan yang sangat halus, yang tidak mudah dideteksi oleh diri kita sendiri. Ya, apalagi kalau misalnya ibadahnya itu langsung diupload di medsos. Memang tidak boleh? Boleh. Tidak ada yang melarang. Kita punya kebebasan kok mau mengupload apapun di situ, sepanjang itu sesuai dengan garis, dengan koridor, dengan ketentuannya. Jangan sampai nanti kita di-ban, punya Facebook, punya IG, misalnya tiba-tiba di-ban sama otoritas negara kita gara-gara kita posting sesuatu yang tidak sesuai dengan ketentuan. Mau upload silahkan, tetapi tujuannya adalah untuk apa? Untuk siar, supaya orang lain itu mengikuti apa yang kita lakukan. Ya, mengikuti apa yang kita lakukan. Boleh seperti itu, tetapi kalau niatnya, ya, niatnya sekali lagi ibadah kita itu adalah untuk mencari sesuatu di luar Allah, maka itu bisa dikatakan jangan-jangan ibadah kita bukan karena Allah. Kita sedekah rajin, bagi-bagi rajin supaya dipuji orang. Oh, ternyata Pak Farid itu rajin sedekah. Oh, kalau gitu dia orang hebatnya. Jangan-jangan ingin mendapatkan jempol di Facebook atau di IG, mendapatkan like di sana, kemudian mendapatkan komen, Masya Allah, Tabarakallah, luar biasa, Bapak hebat, lalu kita merasa melambung. Hati-hati. Ketika muncul perasaan seperti itu, jangan-jangan Allah nomor 17. Jangan-jangan Allah bukan nomor 1. Ya, saya pribadi juga, ya, saya wanti-wanti dengan diri saya juga ketika mengadakan kajian seperti ini, rutin kajian seperti ini, ya Allah saya berdoa, tolong jaga hati saya supaya ini benar-benar ikhlas semata-mata karena ingin berbagi. Saya mencoba mendeklar terhadap diri saya sendiri. Saya merasa kehidupan ini sudah sangat berpihak kepada saya. Kehidupan sudah sangat baik dengan saya. Saya sudah diberikan banyak hal yang membuat saya merasa lebih dari cukup. Sehingga saya punya satu passion, punya satu keinginan. Sudah waktunya saya mewakafkan diri saya untuk kebaikan dan kebahagiaan serta kemuliaan orang lain. Ingin seperti itu. Saya ingin menjadi wasilah keajaiban rezeki bagi orang lain. Ingin seperti itu. Tetapi kalau perasaan itu, niat itu lalu dibarengi dengan ria, dibarengi dengan ingin mendapatkan pujian dari orang lain, hati-hati. Sedikit saja melenceng, maka frekuensi kita akan turun dari frekuensinya rezeki, maka Allah akan menahan rezeki untuk saya. Saya hadir setiap Sabtu. Kalau niat saya ingin kelihatan gagah, ingin kelihatan hebat, ingin kelihatan luar biasa, lalu misalnya ingin mendapatkan followers yang banyak, Masya Allah, tolong lindungi hamba supaya tidak terjadi seperti itu. Tolong saya, jangan terjadi seperti itu. Ya, jangan terjadi. Kalau terjadi seperti itu, tolong kembalikan saya supaya apa? Supaya benar-benar lurus, benar-benar lempeng. Karena kalau sudah lurus, lempeng, berarti frekuensi saya sama dengan frekuensinya rezeki. Tunggu aja, tinggal tunggu tanggal mainnya, rezekinya akan berlimpah ruah. Seperti itu. Kalau tidak, jangan-jangan saya nggak dapetin apa-apa juga. Pahala nggak dapat, rezeki juga nggak dapat. Yang ada apa? Perasaan ria, perasaan sombong, ujung-ujungnya tidak ada manfaatnya sama sekali. Ayo kita perbaiki. Saya juga manusia biasa, perbaiki niat kita. Datang ke kajian ini bukan hanya sekedar untuk nyari koneksi, nyari silaturahmi, nyari membangun networking, tidak. Ayo semata-mata karena Allah. Ingin apa? Ingin mengubah gaya hidup kita, ingin mengubah pola pikir kita, ingin mengubah mindset kita, ingin mengubah cara hidup kita. Supaya apa? Supaya kita semakin lama semakin dekat dengan Allah. Supaya frekuensi hidup kita semakin lama semakin tinggi, semakin naik. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kita sama frekuensinya dengan
rezeki kalau kita bahas tentang rezeki. Supaya frekuensi kita sama dengan frekuensinya Allah. Kalau sudah itu kita lakukan, maka kita akan mendapatkan ridho dari Allah. Nih, komen-komen yang muncul nih bisa mengiritasi hati saya nih Mbak Anggi. Wah, Masya Allah Pak Farid luar biasa hebat. Itu tuh bisa mengiritasi, itu bisa membuat hati saya jadi belok gitu. Manusia biasa ya. Ya manusia biasa bisa jadi belok. Waduh, dapat pujian, dapat begini, dapat begitu gitu. Hati-hati dengan saya sendiri. Hati-hati dengan saya sendiri gitu. Nah, Bapak Ibu hadirin teman-teman, kakak adik, rahimakumullah. Kita sudah rajin ibadah, sudah rajin sholat, sudah rajin melakukan kebaikan, tetapi ternyata frekuensi rezeki kita masih belum tinggi. Frekuensi kita masih belum sama dengan frekuensi rezeki, sehingga rezeki kita masih belum berkelimpahan. Jangan-jangan tadi ibadahnya bukan karena Allah. Yang kedua, izin minum dia. Saking semangatnya gitu ya. Yang kedua, kita tuh masih berharap kepada sesama makhluk. Iya sih, rajin sholat, insya Allah hatinya sudah terpaut dengan Allah. Rajin sedekah, insya Allah niatnya berbagi. Ya, rajin membantu, insya Allah niatnya memuliakan hidup orang lain. Tetapi kadang-kadang kita masih sering menggantungkan hidup kita itu kepada orang lain. Kita masih menggantungkan harapan kita itu dengan orang lain. Apa yang dimaksud dengan menggantungkan harapan kepada orang lain? Kita bekerja misalnya sebagai karyawan, terus nggak ada kenaikan gaji, ngomel nggak? Kalau ngomel berarti kita masih menggantungkan harapan kepada orang lain. Gitu. Kita bekerja, kemudian misalnya job description kita itu mengerjakan pekerjaan sebagai seorang staf akunting misalnya. Tiba-tiba disuruh ngerjain pekerjaan HRD. Ngomel nggak dalam hati kita? Ngapain gue disuruh kerja begini? Gue kan dibayar hanya untuk pekerjaan akunting. Kenapa mesti gue dikasih tambahan kerjaan HRD? Ada tambahan tunjangan nggak? Ada tambahan pendapatan nggak? Kalau misalnya kita masih seperti itu, jangan-jangan kita masih berharap kepada sesama makhluk. Ya. Tidak sepenuhnya kita menggantungkan hidup kita itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pemberi rezeki. Kita masih berpikir bahwa rezeki kita itu datangnya dari kantor. Kita masih berpikir bahwa rezeki itu datangnya dari atasan kita. Kita masih berpikir rezeki itu datang dari customer kita. Kalau kita seorang pedagang misalnya. Kita berpikir bahwa rezeki itu masih datang dari siapa? Dari pembeli kita, dari orang-orang kita, dari teman-teman kita, dari sahabat kita, sesama manusia. Sehingga apa? Ketika panggilan azan untuk sholat, kita masih sibuk ngelayanin orang di warung kita. Kita masih sibuk ngelayanin orang yang membeli barang-barang kita di toko kita misalnya. Pembeli kita kalau kita jualan di all shop misalnya. Masih sibuk balasin chatting-chatting, pemesanan dan sebagainya. Padahal azan sudah berkumandang. Kalau kita masih melakukan seperti itu, berarti kita masih berharap kepada sesama makhluk. Saya pernah cerita di episode sebelumnya, di dekat rumah saya ada tukang nasi goreng. Tukang nasi goreng ini jualannya cuma selepas maghrib ya, malam. Ketika azan berkumandang, dia tinggalin itu jualannya. Ya, saya pernah masuk ke situ, udah mau beli, pas mau beli azan, dia ngomongnya apa? Maaf Pak, saya mau sholat dulu. Lalu apa? Dia tinggalin tuh gerobak nasi gorengnya itu, tinggalin begitu aja, nggak merasa takut, nggak merasa khawatir, nggak merasa macam-macam. Kamu nggak ngapa-ngapain, nggak apa-apa Pak, rezeki mah dari Allah, bukan rezeki dari manusia. Tinggalin beneran, cuma dikunci aja itunya kotak untuk uangnya gitu. Apa yang terjadi Bapak Ibu teman-teman rekan-rekan hadirin kakak adik rahimakumullah? Itu yang beli itu ngantri, dan mereka yang ngantri itu setia ngapain? Nungguin dia pulang sholat gitu. Dan anehnya tukang nasi gorengnya sholat, yang beli nggak sholat, maksudnya nggak sholat pada saat itu gitu. Ya, itulah yang terjadi di dalam kehidupan kita. Dan sekarang kalau beli itu mesti ya setelah sholat isya misalnya, beli masuk situ, Pak masih ada 7 orang ya, Pak masih ada 5 orang mau nunggu apa enggak? Masya Allah,
luar biasa. Inilah ciri-ciri orang yang frekuensi dirinya sama dengan frekuensi rezeki, sama dengan frekuensi Allah. Bukannya malah ditinggalin orang, justru orang berbondong-bondong beli ke dia, rela ngantri, rela nungguin 5 lagi, 7 lagi, bahkan 10 lagi. Yang terjadi apa? Pesannya begini, Mas, saya 2 ya. Nanti saya ambil kalau sudah selesai, Mas, nanti kabarin saja. Mas, saya pesan 3, ya berapa lagi? Masih 7, Mbak, gitu. Ya sudah, ntar saya balik lagi. Rela begitu. Rela nungguin sampai 7 orang lagi. Rela nahan lapar hanya ingin mendapatkan nasi goreng dari si tukang nasi goreng itu. Luar biasa. Allah menunjukkan kemahakuasaannya. Allah menunjukkan real, nyata, fakta terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Ada orang yang memang betul-betul menomorsatukan Allah, maka rezekinya berlimpah ruah. Ya, berlimpah ruah. Kemudian beliau sekarang lagi pulang kampung nih Lebaran gitu kan. Digantikan sama siapa? Digantikan sama, katanya sih sama sepupunya gitu ya. Nah, sepupunya ini tidak sealim yang aslinya gitu ya. Nah, kelihatan bukan aslinya ya, yang beli nggak begitu banyak gitu ya. Masa Allah mengatur rezeki itu luar biasa. Bapak Ibu hadirin, teman-teman, rekan-rekan, kakak adik rahimakumullah. Kalau kita masih berharap kepada sesama makhluk, ingat gak dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan kita sering meminta bantuan orang pinter, benar nggak? Kak, saya sedang tidak sehat, lah penyakitnya begini, merasakan begini. Ke dokter, ternyata menurut dokter dilihat secara medis nggak ada apa-apa, bagus kok. Kondisi tubuh kita ini bagus kok. Iya, kalau bisa nanti kamu datang ke orang pinter. Orang pinter. Atau ingin naik jabatan, ingin promosi, datang ke orang pinter. Masya Allah, siapa itu orang pinter? Kenapa dia disebut orang pinter? Karena orang yang datang ke sana itu orang yang tidak pinter. Saya nggak berani mengatakan orang yang datang ke orang pinter itu orang bodoh, karena nggak boleh. Di MR itu tidak boleh mengatakan sesuatu yang tidak positif. Orang dikatakan sebagai orang pinter, kenapa? Karena yang datang ke orang itu adalah orang tidak pinter. Dalam arti orang pinter di sini, yang disebut orang pinter yang kita pahami kayak dukun, kayak paranormal, kayak macam-macam lah seperti itu. Bukan orang pinter ilmu kayak profesor, doktor, itu lain lagi. Itu orang pinter beneran. Ya, orang pinter beneran. Tapi kalau orang pinter, kita ingin promosi, datanglah ke orang pinter. Kita ingin dapat tambahan rezeki, datanglah ke orang pinter. Ya, kita ingin sukses dalam wirausaha, datang ke orang pinter. Nah, orang yang datang ke orang pinter seperti itu berarti bukan orang pinter. Ini dengan kata lain itu adalah orang bodoh. Ya. Nah, Bapak Ibu hadirin, teman-teman rahimakumullah. Yang berikutnya, yang dikatakan kita masih berharap kepada sesama makhluk itu berarti kita belum pasrah 100% kepada Allah. Ikhtiarnya itu belum ikhlas semata-mata karena kewajiban yang diperintahkan oleh Allah kepada kita. Belum pasrah 100% kepada Allah. Ini ada kajian khusus nanti gitu, kacamata iman namanya. Kita akan lakukan di episode depan. Ya, bagaimana ketergantungan kita kepada Allah? Bagaimana tingkat kepasrahan kita kepada Allah? Itu akan menentukan apa? Menentukan apakah frekuensi diri kita itu sama dengan frekuensi rezeki. Kalau kita masih belum pasrah sama sekali dengan ikhtiar kita, pasrah kepada Allah, maka apa yang terjadi ya frekuensi kita tidak akan sama dengan frekuensinya rezeki. Kalau frekuensi rezeki kita tidak sama, maka jangan diharap kita akan mendapatkan rezeki yang melimpah ruah. Sederhana saja. Kita bahas detail pada kesempatan lain, bagaimana cara kita pasrah 100%. Banyak orang yang sudah rajin ibadah, rajin sholat, rajin ngaji, tapi tingkat kepasrahannya masih belum 100%. Banyak. Dan saya pun masih seperti itu juga. Kadang-kadang masih ngomel juga. Gitu. Kadang-kadang masih menggerundel juga. Manusia biasa. Manusia tidak akan bisa luput dari dosa. Ya. Kemudian macam-macam lah. Macam-macam. Masih berharap kepada sesama makhluk. Saat naik gajinya nggak gede, ngomel misalnya gitu ya. Saat nggak naik gaji, ngomel-ngomel. Padahal di luar itu ada orang yang kena PHK, ada orang yang kena pengurangan karyawan. Gara-gara nggak naik gaji aja kita udah ngomel. Gara-gara gaji kita
naiknya tidak banyak juga kita masih. Padahal banyak orang yang masih kehilangan gaji. Padahal banyak orang yang masih kehilangan pekerjaan, dipotong gajinya dan sebagainya. Ada satu perusahaan BUMN besar yang terkenal ya, penerbangan ya, Garuda Indonesia saat ini sedang menawarkan apa? Menawarkan pensiun dini kepada karyawannya, Masya Allah. Tetangga saya juga ada yang menjadi karyawan di sana, pekerja di sana, dan itu di pensiunnya itu penawarannya bukan pensiun yang hitungan normal, tidak. Ya harusnya dia dapat di atas 1 miliar, cuma dibayar 300 sampai 400 juta saja. Kenapa? Karena kondisi perusahaannya yang memang tidak baik. Utangnya saja sudah 70 triliun gitu. Rugi tiap bulannya aja, tidak untung tiap bulannya itu 10 triliun. Bagaimana bisa membayar orang? Nah ini kondisi-kondisi yang real, yang nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Lalu kita sekarang misalnya masih punya usaha sebagai wirausahawan atau wirausahawati, entrepreneur. Atau kita masih bekerja dan gaji kita masih tidak dipotong. Gaji kita masih utuh. Nggak ada kenaikan gaji, tidak ada bonus, ya Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Atau misalnya malah justru dapat kenaikan gaji, dapat bonus, berarti Masya Allah, Alhamdulillah. Nah, sebagai orang HRD, saya sebagai orang HRD puluhan tahun gitu ya. Kalau karyawan saya itu tidak naik gaji, tidak dapat bonus, ngomel. Wang. Banyak yang seperti itu. Atau naiknya sedikit, wah apa ini perusahaan, bla 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 bla. Tapi giliran dikasih naik gajinya gede, dikasih bonus yang gede, nggak ada tuh yang ngomong, diem baik semuanya gitu. Itulah kita. Itulah manusia. Ya nggak apa-apa. Nah, oleh karena itu, ayo kita belajar sama-sama memperbaiki diri kita, memperbaiki sikap kita. Yaitulah resiko sebagai atasan, resiko sebagai orang HRD, gitu kan. Kita yang ketika ada ketidaknyamanan, ketidakbahagiaan, ketidakharmonisan, kita yang diuber-uber. Sebagai pimpinan diuber-uber, sebagai orang HRD diuber-uber. Tapi ketika ada yang kenyamanan, kenikmatan, tidak ada satupun yang nggak apa-apa. Itu juga diuji, ujian buat saya juga. Kalau saya masih berharap pujian dari mereka, ucapan terima kasih dari mereka, berarti saya melakukan sesuatu tidak karena Allah. Itu nggak mudahnya. Itu tidak mudahnya. Perasaan kita melakukan sesuatu yang luar biasa, yang baik, yang hebat. Lalu berharap pujian dari manusia, pahalanya nanti bisa gugur. Pahalanya bisa gugur. Dikasih ucapan terima kasih, nggak dikasih ucapan juga terima kasih. Dikasih ucapan alhamdulillah, nggak dikasih ucapan juga alhamdulillah. Ya, Bapak Ibu hadirin, teman-teman rahimakumullah, masih ada nggak kita yang masih berkeluh kesah terhadap takdir Allah? Kalau kita masih berkeluh kesah terhadap takdir Allah, itu maknanya kita masih berharap kepada sesama makhluk. Berkeluh kesah. Berkeluh kesah, hujan ngomel, giliran panas ngomel. Ada nggak yang seperti itu? Giliran hujan, ya hujan. Ini baru jemur pakaian gitu kan. Kenapa sih nggak ditunda aja itu hujannya misalnya? Giliran kemarau gitu cukup lama, ya Allah kapan turun hujannya gitu ya? Kapan turun hujannya? Ya. Kenapa nggak turun-turun hujan? Nih sumur mulai kering gitu ya. Berkeluh kesah terus terhadap takdir Allah. Ya, kapan-kapan kita bicara hal-hal yang seperti ini hal-hal sederhana dalam kehidupan kita sehari-hari, tapi kita sering tidak ingat bahwa itu sesuatu yang bisa menurunkan frekuensi kita menjadi di bawah frekuensinya rezeki. Lalu apa yang terjadi? Rezeki kita tidak bisa melimpah ruah. Ya, Bapak Ibu hadirin, teman-teman, rekan-rekan kakak adik rahimakumullah. Tadi banyak yang bilang katanya ada yang ditabokin, dicabokin. Cabok itu bahasa Sunda, itu namanya tempeleng gitu ya. Mohon maaf kalau saya nempelengin Bapak Ibu. Ya, karena memang inilah ciri khas kita Saturday Morning Talk itu tiap pagi itu nempelengin orang. Termasuk nempeleng diri saya sendiri juga. Semoga ditempeleng dengan kasih sayang, ditempeleng dengan rasa cinta. Cinta kepada siapa? Cinta kepada kita semua untuk memperbaiki kehidupan kita menjadi lebih baik. Mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Berikutnya. Bapak Ibu hadirin, teman-teman, rekan-rekan kakak adik rahimakumullah. STNJ. Apa nih STNJ? Kenapa frekuensi kita tidak selaras dengan frekuensi rezeki? Karena STNJ. Ya, STNJ ini bukan merek minuman yang sempat terkenal waktu itu, sekarang nggak tahu masih ada apa enggak ya. Susu, telur, madu, jahe. Kalau ini sholat terus maksiat jalan.
imbang antara perbuatan baik dengan perbuatan yang tidak baik. Berimbang antara pahala dengan dosa. Ya itulah yang menyebabkan frekuensi rezeki kita itu menjadi tidak sama gitu ya. Tidak sama. Frekuensi kita tidak sama dengan frekuensi rezeki. Sholat, Allahu Akbar, khusyuk menghadap kepada Allah. Sholat langsung buka HP, buka WA, langsung gibah di situ, ngomongin orang, jelekin orang, ya sudah. Itu namanya STMJ. Ya, sholat terus, maksiatnya jalan. Sedekah terus, tapi ngomongin orang. Sholat terus, tapi masih nonton hal-hal yang tidak diperbolehkan dalam agama kita. Nah, itulah yang terjadi. Jadi frekuensinya kadang sama, kadang turun, kadang naik, kadang turun, seperti itu terus. Ya sudah, rezeki kita itu kadang bagus, kadang banyak, kadang tidak. Lagi lancar-lancar, tiba-tiba stop berhenti berapa bulan gitu misalnya. Kalau kita bukan karyawan, kalau kita bukan pekerja gitu kan. Atau misalnya kerja bertahun-tahun nggak pernah naik gaji. Atau kerja bertahun-tahun nggak pernah promosi. Jangan-jangan seperti itu STMJ kita. Kenapa? Frekuensinya tidak sama. Lagi bagus, frekuensinya naik gitu. Nah pada saat Allah mau ngasih rezeki, tiba-tiba frekuensi turun lagi, nggak jadi, misalnya. Bisa jadi seperti itu. Lagi rajin sholat, ya, rajin sedekah, rajin berbagi, rajin macam-macam, tiba-tiba nanti belok lagi, ya, Mas. Itulah yang akan terjadi. Bapak, Ibu, teman-teman, hadirin, rekan-rekan, kakak adik, rahimakumullah, yang dimaksud dengan maksiat itu tidak berarti hanya contoh mabuk, judi, zina, mencuri, korupsi. Bukan cuma sekedar itu. Bukan sekedar itu. Yang dimaksud dengan maksiat di sini kita lebarin lagi, kita tambah lagi. Orang menghindari judi pasti gampang, kelihatan di depan. Sama seperti yang sering saya katakan di awal. Kalau kita menghindari batu penghalang, menghalangi kita yang tidak memperlancar jalan kita, batu besar itu pasti gampang. Kita jalan belok ada batu. Tetapi kalau kerikil, emang kelihatan dari jauh? Kan nggak kelihatan dari jauh. Tiba-tiba kerikil itu melenting, kena kepala kita, apa yang terjadi? Bisa jadi kepala kita bocor, berdarah. Ini yang akan kita bahas dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam kajian-kajian Saturday Morning Talk yang seperti itu. Nah, sama dengan maksiat itu. Kalau kita berpikir bahwa yang namanya maksiat atau dosa itu judi, gampang ngelihatnya, gampang menghindarinya. Kalau yang dimaksud dengan maksiat itu mabuk misalnya gitu, atau berzina, atau korupsi, gampang. Mencuri, gampang, kelihatan sekali. Tapi kalau maksiatnya dalam bentuk sesuatu yang tidak kelihatan jelas, nah itu yang tidak mudah untuk kita menghindari. Contoh apa? Kita permisif. Ya. Permisif itu serba membolehkan. Atau permisif itu sabodo teing, sabodo amat nggak mikirin. Riba. Ayo, riba itu kan nggak kelihatan dosanya. Sekarang aja dalam kurun waktu 5 tahun ke sini saja itu orang sudah mulai melek tentang riba. Orang sudah mulai berpikir menjauhi riba. Sebelumnya apa? Kalau punya kartu kredit ada 3, 4, 5 di kantong, di dompet, apalagi platinum, semua itu bangganya minta ampun. Saya bisa ngomong begitu kenapa? Saya ngalamin. Saya punya kartu kredit. Itu sebelum saya hijrah dari zaman jahiliyah ke zaman pencerahan ini, entah berapa ya, saya juga nggak ingat lagi. Ada banyak pokoknya, ya, ada banyak dan itu platinum semua. Dan itu jadi satu kebanggaan. Kebanggaan kapan? Kalau lagi nraktir temen, ayo sama kolega makan, ayo mau bayar sama aja, ekspresif, demonstratif gitu, keluarin, wih, platinum, Citibank misalnya. Gitu. Orang kan menjadi apa? Menjadi Pak Farid keren banget ya, platinum Citibank. Emang gampang nyari platinum Citibank. Kadang-kadang nanti bank lainnya lagi, saya sebutkan bank yang lain nggak saya sebutkan. Itu bangga. Beli tiket pesawat misalnya gitu, mau terbang kemana, tunjukin platinumnya, kemudian kita bisa masuk ke eksekutif lounge-nya. Oh itu bangga. Nggak semua orang bisa masuk ke eksekutif lounge. Penerbangan-penerbangan yang premium gitu kan. Itu bangga. Itu boleh. Kalau itu unsurnya riba, oh why not? Nggak boleh. Nah ini hal-hal sederhana, hal-hal kecil yang tidak kita sadari gitu. Ada korupsi, ada ketidakadilan, ada kezaliman. Apa yang bisa kita lakukan terhadap hal-hal yang tadi? Kita diam saja.
Kalau kita diam saja, jangan-jangan seperti hadis yang tadi, ya, diriwayatkan pada saat nanti di yaumil akhir kita ditanya sama Allah, kenapa kamu pada saat melihat kemungkaran tidak melakukan sesuatu? Karena saya takut dengan manusia, ya Allah. Allah yang lebih berhak untuk kita takuti. Allah yang lebih berhak untuk kita takuti. Apa yang kita lakukan sekarang dengan korupsi yang merajalela di negeri ini, dengan riba yang masih ada di mana-mana, dengan kezaliman, ketidakadilan, dengan hukum yang tidak berpihak pada semua orang, hukum yang berpihak pada segelintir orang saja. Apa yang kita lakukan? Jangan-jangan ini nih, jangan-jangan ini yang disebut dengan STMJ juga. Ini hal kecil, sederhana, tidak kita sadari, dan itu akan menggerus apa? Akan menggerus frekuensi kita untuk tidak sama dengan frekuensi rezeki. Jangan salahkan siapa-siapa kalau rezeki kita masih belum melimpah ruah dan berkah. Tidak ada jiwa kita itu amar ma'ruf nahi mungkar. Tidak ada pemikiran kita itu untuk hayuk ngajak orang berbuat kebaikan. Tidak ada dalam pikiran kita mengajak orang untuk mencegah dari kemungkaran. Nggak ada di pikiran kita. Kalau pikiran kita nggak apa-apa lah, yang penting bukan gua, orang lain ini, yang penting gua ibadah, yang penting gua sholat rajin, tahajud, duha, sholat hajat, sholat tobat misalnya gitu, sepertiga malam terakhir gua bangun, selesai meminta kepada Allah. Tetapi kalau kita tidak peduli dengan kezaliman tadi, tidak peduli dengan hal-hal yang tidak baik tadi, apa yang akan terjadi? Jangan-jangan itu yang menyebabkan frekuensi diri kita tidak pernah sama selaras dengan frekuensinya rezeki. Bapak Ibu hadirin teman-teman rahimakumullah, tidak. Waduh, 723 nih Mbak Anggi, kebablasan kita. Saking semangatnya, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Ini hadiah Lebaran, saya nggak bisa ngasih nggak bisa ngasih parcel buat Bapak Ibu, saya kasih parcelnya dalam bentuk ilmu. Mental gratisan ini juga akan menyebabkan frekuensi diri kita tidak akan sama dengan frekuensi rezeki. Apa itu mental gratisan? Ya, silahkan dibuka channel Pradita Channel. Silahkan dipelajari di sana. Mental gratisan ini juga akan menyebabkan frekuensi kita tidak akan sama dengan frekuensi rezeki, dengan frekuensinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berikutnya, kalau ternyata kita sudah rajin ibadah, kita sudah rajin mendekat kepada Allah, berusaha mendekat kepada Allah, tetapi rezeki kita masih belum melimpah ruah dan berkah, ya. Jangan-jangan Allah meminta kita untuk meningkatkan usaha kita, meningkatkan ikhtiar kita. Jangan-jangan untuk Allah meminta kita untuk itu, ditunda sementara. Frekuensinya tuh sebetulnya frekuensinya sudah sama, sudah selaras, sudah satu frekuensi, tapi masih belum dikasih juga ke kita. Jangan-jangan Allah meminta kita untuk meningkatkan upaya kita, meningkatkan ikhtiar kita. Dengan cara apa? Dengan cara ditahannya rezeki kita oleh Allah, tidak langsung diberikan kepada kita, maka kita akan berpikir. Ya, maka kita akan berpikir. Berpikirnya apa? Ayo kita belajar ilmu yang lain lagi. Ayo kita belajar jurus yang lain lagi. Ya. Jangan sampai kita merasa sudah puas dengan apa yang kita miliki, sudah puas dengan apa yang kita dapatkan, lalu kita berhenti, tidak nambah ilmu, tidak nambah keterampilan, tidak nambah skill, tidak nambah pengetahuan, tidak nambah knowledge-nya. Gitu. Jangan-jangan Allah meminta supaya kita untuk meningkatkan usaha dulu. Dengan cara seperti itu, akhirnya apa? Tambah ilmu kita, tambah jurus kita, ditambah lagi jaringan kita, tambah networking kita, tambah teman kita, ya, nambah lagi mungkin konsumen kita, macam-macam. Seperti itu kalau itu seorang entrepreneur. Kalau seorang karyawan bisa jadi nambah ilmu lagi, ikut training lagi, berusaha meningkatkan kemampuan diri kita lagi. Sekarang ini banyak sekali training, macam-macam. Mau dikasih training gratisan, ikut acara nanti sore, saya kasih training gratisan. Yang bayar nanti, nah tentu dengan yang lainnya, gitu ya. Itu juga sama. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kita meningkatkan usaha kita, menambah ilmu kita, menambah pengetahuan kita. Ya. Kemudian bisa jadi juga dengan cara ditahan usahanya itu untuk meningkatkan apa? Meningkatkan peluang baru, nyari peluang baru, nyari usaha baru. Gitu kan? Nyari usaha baru. Jangan-jangan ini sudah jenuh nih. Pasar ini sudah jenuh, kita cari pasar yang lain. Allah ingin kita mendapatkan sesuatu yang baru.
Ayo kita husnuzon kepada Allah. Ketika Allah melakukan sesuatu kepada kita, pasti itu yang terbaik untuk kita. Yakini pasti yang terbaik. Nggak ada Allah bikin yang tidak baik. Tidak mungkin Allah menzolimi kita. Tidak mungkin Allah membuat kita jadi tidak bahagia. Yang membuat kita merasa terzolimi itu perasaan kita saja. Yang membuat tidak baik karena kelakuan kita saja. Yang membuat rezeki itu tidak lancar ya karena kelakuan kita juga. Karena sikap perbuatan kita juga seperti itu. Ya. Nah, yang kedua, jangan-jangan Allah menahan rezeki kita itu untuk apa? Untuk mundur beberapa langkah ke depan supaya kita bisa lompat jauh. Ingat nggak zaman kita masih sekolah dulu ada olahraga lompat jauh. Lompat jauh itu satu olahraga yang mengharuskan kita mundur. Tujuannya apa? Supaya lompatan kita lebih jauh. Kalau kita garis lompatannya itu 1 meter, jadi dari bak pasir itu, ya. Kalau kita melompat dari situ, lompatan kita tidak akan jauh. Mungkin juga cuma 1 meter ke depan. Kalau kita mundur semeter, ya mungkin 1,5 meter. Kalau kita mundur 2 meter, mungkin kita lompatnya cuma 2,5 meter. Jangan-jangan seperti itu. Tetapi kalau kita mundurnya itu sampai ke belakang, sampai 10 meter, maka lompatan kita ke depan itu akan sangat jauh. Dan itulah yang akan diukur sebagai prestasi kita. Itulah yang akan diukur untuk mendapatkan medali emas, medali perak, atau medali perunggu. Artinya apa? Ketika Allah masih menahan rezeki kita, jangan-jangan Allah memaksa kita untuk mundur beberapa langkah ke depan untuk lompatan jauh. Sederhananya begini. Gara-gara ada COVID-19, ada pandemi, gitu ya. Training offline itu nggak bisa dilakukan dengan cara-cara yang seperti biasa. Saya dengan teman-teman, ya termasuk Perita Consulting, itu selalu melakukan training offline. Pernah kita melakukan training public speaking, pernah kita lakukan training seminar untuk MR, ya. Pernah kita lakukan Mbak PT itu private training, ya. Private training dunia untuk kerja MR. Untuk kampus-kampus juga. Ya, pernah juga training untuk kampus-kampus. Tapi stop. Lalu kita berpikir, aduh, kalau seperti ini gimana nih kelanjutan training kita? Ternyata Allah membuka jalan lain. Apa? Lewat Zoom. Justru dengan Zoom ini yang terjadi apa? Kita bebas mau melakukan training kapanpun gitu. Justru dengan Zoom ini malah kita bisa mencakup audiens yang jauh lebih luas lagi. Itulah cara Allah membuka rezeki baru, membuka jalan baru, ya. Seperti itu Bapak Ibu hadirin teman-teman, rekan-rekan kakak adik rahimahullah. Satu lagi yang terakhir, menguji kesabaran. Allah jangan-jangan ketika masih menahan rezeki kita, Allah cuma ingin menguji kesabaran kita. Ya. Kenapa? Supaya kita bisa mendapatkan pahala sabar. Supaya apa? Dengan sabar itu kita akan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak sekali ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang sabar. Saya ambil satu, Al-Anfal ayat 46. Wasbiru innallaha ma'as-sabirin. Wasbiru innallaha ma'as-sabirin. Dan bersabarlah. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Bapak, Ibu hadirin, teman-teman, kakak adik rahimakumullah, apakah ada sesuatu yang lebih besar daripada ketika Allah membersamai kita? Ada lagi nggak? Coba. Ada nggak? Ya. Apakah ada sesuatu yang lebih besar dibandingkan Allah selalu bersama kita? Wasbiru innallaha ma'as-sabirin, dan bersabarlah sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Allah bersama orang-orang yang sabar. Artinya apa? Allah dekat dengan kita. Ya, Allah dekat dengan kita, Allah ada bersama kita. Kalau Allah sudah dekat dengan kita, Masya Allah, apapun yang kita mau pasti dikasih. Jangankan ngomong, nggak ngomong juga waktu dikasih. Itulah yang dikatakan sebagai rezeki yang tidak diduga-duga. Innallaha ma'as-sabirin. Ya, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Jangan-jangan frekuensi kita masih belum selaras dengan frekuensi rezeki karena Allah ingin menguji kesabaran kita. Ketika kita sabar,
dalam kondisi yang ada, maka Allah akan membersamai kita. Kalau Allah membersamai kita, insya Allah Allah ridho dengan kita. Bukankah sebetulnya target kehidupan kita yang paling tinggi, yang paling maksimal, yang tidak ada lain lebih tinggi adalah mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa tahu kita dapatkannya dengan cara yang sabar. Ya, Bapak Ibu hadirin, teman-teman, rekan-rekan kakak adik rahimakumullah, sampai di sini dulu sementara karena banyak juga teman-teman yang harus bekerja ya, harus punya kegiatan yang lain, dan mohon maaf jika ini kebablasan sampai pada jam 7:31. Silahkan Bang Anggi di handle untuk sementara. Ya, baik. Terima kasih Pak Farid atas pemaparan luar biasanya ya, Masya Allah. Bagaimana Bapak Ibu semuanya nih, apa hal terbaik yang didapatkan hari ini? Apa yang paling makjleb? Boleh dong sambil di-share di chat Zoom atau Facebooknya ya. Dan juga apabila masih ada pertanyaan ya, ini Bapak Ibu silahkan bisa untuk saat ini karena sudah hampir akhir acara, langsung WA saja ya ke 0812 1139 1230, insya Allah nanti akan dikumpulkan untuk dijawab Pak Farid di sesi berikutnya ya. Jadi luar biasa ya di tema hari ini ya, yaitu frekuensi rezeki. Alhamdulillah kita mendapatkan gambaran yang lebih luas, yang lebih mudah kita pahami ya, karena terkait dengan hal-hal yang sebenarnya sudah terjadi di sekitar kita, mungkin seringkali sudah kita lakukan ya. Tadi seperti kata Pak Junet, kena deh ya, kita ngerasa kena mulu nih, saya pun juga kena mulu, dan alhamdulillah ini sebenarnya juga tentunya bukti tanda cinta Allah kepada kita semua, sehingga kita masih dimudahkan, dilapangkan untuk hadir di majelis ilmu ini ya, dan kita jadi paham apa yang harus kita perbaiki lagi ya, Masya Allah. Terima kasih banyak Pak Farid atas ilmunya ya, daging isi materinya, betul ya, sehingga mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Jadi kalau yang kita lihat ya tadi poinnya adalah bahwa rezeki yang berkah membuat kita makin dekat ke Allah ya. Mungkin kita selama ini, saya pun juga sebelum hijrah ya, sebelum benar-benar mendalami agama, sebelum benar-benar masuk dalam komunitas spiritual gitu kan, saya juga dulu bekerja dengan kebanyakan non-muslim ya, kebanyakan karena sering kali dengan orang Singapura ya, dan itu godaannya memang luar biasa ya, dan mungkin pada saat kita mau hijrah di lingkungan tersebut itu masih banyak yang anggapan sok alim lu, ngapain sholat nanti aja. Kadang-kadang kita sendiri yang mau berubah, tapi lingkungannya itu jadi membuat kita setengah hati atau nggak jadi ya. Nah, itulah kenapa pentingnya kita untuk terus mendalami agama, minimal kita hadir di kajian ilmu seperti ini. Ini pun juga adalah salah satu cara saya untuk istiqomah ya, karena godaan itu luas sekali ya, dan godaan itu tipis sekali, benar kata Pak Farid. Makanya saya pernah sharing juga ke Pak Farid. Pak Farid nih gimana ya supaya follower kita banyak, supaya banyak yang ini. Kata Pak Farid, udah jalani aja apa adanya, kita nggak usah kejar follower, nggak usah kejar subscriber, yang hadir di sini adalah benar-benar yang sudah Allah tunjukkan jalannya ya, karena semua tidak ada yang serba kebetulan. Allah berikan hidayah kita semua untuk hadir di majelis ilmu ini. Mudah-mudahan semakin menguatkan kita ya untuk mengejar rezeki yang berkah dan mendapat ridho Allah, karena tadi ya bagaimana Allah nomor satu, ibadah hanya kepada Allah ya, berharap hanya kepada Allah, pasrah 100% kepada Allah. Kemudian tadi STMJ ya, kita hindari lagi. Kemudian coba juga muliakan ilmu ya Bapak Ibu. Di sini mungkin biasa yang gratis, pada saat kita ada terima yang non gratisan itu kadang-kadang masih nggak rela ya. Sebenarnya kita benar-benar dari sisi saya dan Pak Farid memang hanya ingin berbagi ilmu yang gratis, tapi buat Bapak Ibu sekalian juga silakan muliakan ilmu. Setelah ini misalnya minimal sedekah jempol ya untuk berbagi ilmu ini buat orang-orang di sekitar kita yang mungkin perlu banget ilmu ini ya, dan mudah paham, sehingga kita juga sama-sama mengajak ke wasilah kebaikan bersama gitu ya. Dan juga mungkin mau sedekah yang lain ya, setelah ini sedekah ke masjid segala macam sebagai bukti kita memuliakan ilmu, itu silahkan sekali. Dan juga ujian-ujian tersebut ya, itu adalah merupakan cara Allah untuk meminta kita menambah lagi ikhtiarnya dan menguji kesabaran ya. Masya Allah, mudah-mudahan ini menjadi hal yang akan membawa kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi, dan tentunya pribadi yang semakin diridhoi Allah dan selalu taat di jalan Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan sebelum mengakhiri acara ini ya, seperti biasa saya izin share beberapa hal terlebih dahulu.
Bentar ya, tadi ada beberapa karena yang bertanya juga ya. Sore ini kita akan ada acara yaitu Personality Challenge Series ya. Sebentar. Detailnya acara sore nanti. Jadi kita ada program Personality Challenge Series ya, Dare to Change Your Mind. Ini lebih ke non spiritual Bapak Ibu ya. Jadi bagaimana kita lebih ke self development program ya, bagaimana kita pengembangan diri pribadi. Nah, ini bagus untuk biasanya nih banyak yang ikut ke saya, Bang, gimana ya caranya untuk mengajak teman saya, suami saya, istri saya, anak saya yang sudah bekerja, mantu saya gitu kan. Yang kalau diajak ke kajian agama tuh kayaknya udah nutup gitu ya, apaan sih kajian agama gitu ya. Nah, di sini kita ambil ilmu yang lebih umum, tapi tentu saja seperti biasa, khas Pak Farid tidak akan nempeleng satu-satu dan dikembalikan lagi ke Allah gitu ya, tapi tentunya dengan cara yang soft sekali ya. Jadi, bismillah kita belajar lagi ya, yang lebih dalam lagi terkait dengan pengembangan diri kita, yang tentunya semuanya itu adalah untuk menyadarkan kita agar semuanya kembali ke jalan Allah. Bagi yang mau hadir, yang mau ikut, ya masih terbuka, silahkan, masih bisa dibuka pendaftaran sampai dengan siang ini, langsung saja ketik nama kota PCS 01 ya, ke 0812 1139 1230 ya. Jadi silakan Bapak Ibu, kami mohon dukungan dan bantuannya ya untuk bantu share juga. Mudah-mudahan banyak yang mendapatkan manfaat dari acara-acara bersama Pradita Consulting ya. Bismillah, kita terus berbagi ya dan menebarkan wasilah kebaikan. Alhamdulillah. Baik, kalau begitu terima kasih banyak Pak Farid Auladi tentunya ya. Dan juga para guru-guru kita ya, di sini juga ada Ustadz Nasrullah ya yang meramukan ilmu magnet rezeki yang telah berbagi dengan para kami ya, saya dan Pak Farid ini adalah certified trainer magnet rezeki, adalah untuk bagaimana kita membawa Indonesia lebih baik lagi, membawa kita menjadi muslim yang lebih baik lagi, mukmin yang lebih baik lagi, dan kita doakan guru-guru kita semuanya ini senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan, kemuliaan, dan kebahagiaan dunia akhirat ya, semakin diluaskan manfaatnya dan disempurnakan kebaikannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan tentunya buat Bapak Ibu di sini semua juga mudah-mudahan senantiasa dibahagiakan Allah dunia akhirat ya. Nah, sebelum ditutup seperti biasa Pak Farid akan tutup dengan doa ya. Kepada Pak Farid dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Anggi. Bapak Ibu, hadirin teman-teman, rekan-rekan kakak adik rahimakumullah, mari kita sama-sama berdoa, bersyukur kepada Allah bahwa acara kita sudah bisa dijalankan dengan sangat baik ya. Dan alhamdulillah semoga ini juga menjadi keberkahan, menjadi nilai ibadah bagi kita, dan semoga senantiasa kita berada dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima.
Mari kita beristighfar 5 kali dan sholawat 5 kali. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. 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 Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, aku berlindung kepadamu, ya Allah. Aku berlindung kepada Allah dan kuasanya dari segala keburukan apa yang kurasakan dan kukhawatirkan. Ya Allah, ya Rabbana, masukkanlah aku ke dalam segala situasi dan kondisi dengan cara yang Engkau ridhoi, dengan cara yang terhormat. Keluarkanlah aku dari mana saja dengan keridhoanmu dan kemuliaanmu. Berikanlah kekuatan kepadaku dari karuniamu yang dapat memberlakukan ini, ya Allah. Ya Allah, yang maha kaya, maha terpuji, maha pencipta, maha kuasa mengembalikan, maha penyayang, dan maha kasih. Cukupi aku dengan harta yang halal, bukan dengan harta yang haram. Isilah hari-hari kami dengan taat kepadamu, bukan mendurhakaimu. Cukupi diri kami dengan karuniamu, bukan dengan selainmu, ya Allah. Ya Allah, wahai zat yang maha hidup, wahai zat yang terus-menerus mengurus makhluknya, dengan rahmatmu aku meminta pertolonganmu, ya Allah. Perbaikilah seluruh urusanku dan janganlah engkau serahkan kepadaku kesulitan meski hanya sekejap mata. Ya Allah, sesungguhnya aku bermohon kepada engkau, dan aku menghadap kepada engkau dengan Muhammad Nabi Rahmah. Wahai Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya aku menghadap Tuhanku bersamamu dalam memohon hajatku ini agar dikabulkan oleh Allah. Ya Allah, perkenankanlah dia Rasulullah memberikan syafaatnya kepadaku di hari kiamat mendatang. Ya Allah, ampuni dosaku dan terimalah tobatku. Sesungguhnya engkau maha penerima tobat dan maha pengampun. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik Bapak Ibu, terima kasih banyak. Mohon maaf kebablasan waktunya dan mohon maaf jika ada hal yang tidak berkenan. Sekali lagi terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Farid sekali lagi sudah sharing bersama kami dengan materi-materi yang luar biasa, dahsyat ya, alhamdulillah. Baik Bapak Ibu, seperti biasa di akhir sesi kita Saturday Morning Talk kita ada foto bareng. Silakan di-on-kan kamera videonya. Ya, ini untuk supaya saya makin hafal ya, apalagi ada yang teman-teman baru ya, jadi bisa makin hafal nih. Karena kalau nama doang itu nama aja banyak yang sama ya, jadi kadang-kadang Bu Andi Ulfa, Bu Andi Lutfia yang mana ya? Ya kalau ada fotonya, ada mukanya ya, kan jadi makin engage-nya itu makin berasa ya. Oke, seperti biasa kita meraih ridho Allah. Silahkan tangannya ditengadahkan begini. Baik, oke ya. Saya foto dulu ya. Bentar, jangan ada yang tulis dulu. Oke, 1, 2, 3. Oke, ditunggu nih. Masya Allah, tadi hampir 137 orang nih yang hadir ya. Ayo ditunggu dulu Bapak, Ibu. Nah, oke, sebentar nih sampai 5 layar. Masya Allah. Oke, kemudian angka 1 ya. Cukup kita pasrahkan 100% pada Allah segala urusan kita dan berharapnya hanya kepada Allah ya. 1, 2, 3. Oke, sebentar. Ya, satu sama terhubung juga nih kalau di magnet rezeki ya. Oke, ditunggu sebentar, 3 layar.
Baik, oke. Baiklah kalau begitu Bapak Ibu semuanya dirahmati Allah, terima kasih banyak atas kehadirannya di acara Saturday Morning Talk sesi ke-46 ini, luar biasa. Dan ya, kita tutup majelis ilmu ini dengan mengucapkan surat kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih.